Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tentang bagaimana sih cara repaint yang benar di media fiberglass. Kebetulan kemarin waktu saya mereparasi atau merepaint sepeda Yamaha R25, kebetulan di tangkinya adalah kita menggunakan fiberglass, dan di sini sudah saya siapkan spray gun, alat-alatnya. Di sini saya menggunakan Aurita semua untuk epoxy, pemberian warna base coat dan clear coat. Untuk clear coat saya pesan dari Mas Ringga DTK yang sudah saya custom di ukuran nozzle 1,2. Jadi usahakan sebelum kita melakukan pengecatan kita harus mengamplas lebih dahulu untuk nanti sebagai cakotan atau cokotan untuk epoksi. Dikarenakan nanti kalau kita tidak melakukan pengamplasan terlebih dahulu di media fiberglass atau media yang ABS, nanti yang ditakutkan adalah epoksi tidak mau menempel di bagian media. Jadi kita usahakan untuk kita amplas menggunakan grit 1000 atau 800, dan kemudian setelah itu kita bersihkan menggunakan kain Kimtek dan kita pakai cairan degreaser agar nanti tidak ada sisa-sisa debu atau kotoran yang menempel di media. Nanti hasilnya agar lebih halus. Jadi di sini untuk epoksi saya menggunakan epoksi dari Nippon Paint. Untuk lapisan saya menggunakan 2,5 lapis dengan jeda per lapis antara 10 menit sampai dengan 15 menit. Kemarin juga ada yang tanya di pesan komentar, "Bang, gimana kalau tidak pakai epoksi terlebih dahulu sebelum kita melakukan base coat atau warna inti?" Di sini saya saranin buat tetap melakukan epoksi. Karena apa? Karena tujuannya nanti ketika kita tidak memberikan epoksi, langsung kita memberikan di warna inti atau base coat, takutnya nanti tidak mau menempel di media atau terjadinya keriting ya mas bro. Tapi ada juga teman saya yang nggak pakai epoksi langsung main ke warna juga masih aman, tergolong aman. Akan tetapi nanti kita bisa lihat di waktu jangka panjangnya apakah cat itu tidak bermasalah atau tahan lama ketika tidak menggunakan epoksi. Itu saya juga nggak tahu. Akan tetapi setahu saya kalau kita tidak menggunakan epoksi akan banyak terjadi kendala seperti keriting, meruntus, atau nanti bisa cat itu gampang terkelupas dari medianya. Dan di sini setelah melakukan epoksi saya melakukan pengamplasan menggunakan grit 1000 agar menghindari dari sisa oksidasi yang kasar dari epoksi ya mas bro. Dan sebelum kita menginjak ke warna atau pemberian warna, kita semprotkan dulu cairan degreaser. Bertujuannya sama untuk mencegah daripada kotoran atau debu-debu yang menempel, agar nanti saat kita melakukan pemberian warna tidak ada kotoran yang menempel yang bisa menyebabkan bentol-bentol di bagian base coat. Dan apabila ada bentol-bentol di bagian base coat, nantinya kita bakalan mengamplas lagi, jadi bakalan lebih ribet. Jadi lebih enak mencegah daripada kita mengulangi lagi, karena tidak efisien dari waktunya mas bro. Jadi usahakan kebersihan itu nomor 1. Untuk warna dasar di sini saya menggunakan hitam solid dari produk RJ London. Untuk lapisan pertama saya beri kabut-kabut aja dulu, dan kemudian di lapis kedua saya hantam tebal. Karena di sini saya ingin main cat yang tidak terlalu boros agar nanti tidak terlalu tebal, agar nanti hasil daripada clear coat kita tidak absorb ya mas bro. Jadi usahakan dari setiap lapisan base coat atau warna nanti warna inti Moonlight Blue kita beri 1,5 lapis saja, jangan terlalu banyak, karena nanti kita bakalan clear coat 3 lapis dengan mode flow coat.
Jadi setelah kita melakukan clear coat di lapisan awal, kemudian kita tunggu kering, kemudian kita amplas dan kita berikan clear coat lagi. Dan itu ya yang dinamakan flue coat. Dan di sini untuk tekanan bar atau tekanan angin di spray gun saya menggunakan 2 bar, masih dengan spray gun kesukaan saya yaitu Aurita K350 dengan standar pabrik. Saya semprotkan dengan jarak kurang lebih 15 cm dengan kecepatan dan overlay yang cepat, rapat, dan padat. Setelah proses warna dasar selesai, kita tunggu kurang lebih 1 jam atau 45 menit. Karena di sini saya tidak menggunakan open, jadi saya tunggu. Kemudian lanjut kita memberian ke warna inti yaitu warna Moonlight Blue. Dan untuk warna Moonlight Blue ini saya pesan dari Daya Warna. Tetap kita menggunakan spray gun sama dengan tekanan angin yang sama. Cuman di sini saya untuk overspray agak cepat, tapi tetap kita menggunakan kerapatan agar nanti hasilnya tidak belang. Oke, setelah pemberian warna inti selesai, kita tunggu sampai dengan 24 jam sebelum kita melakukan clear coat. Karena apa? Karena bertujuan untuk nantinya benar-benar cat kita matang terlebih dahulu, biar nanti saat kita melakukan clear coat itu tidak absorb atau tidak ambles ke dalam cat yang masih belum kering. Maka dari itu banyak mas bro yang selalu kerepotan. Kenapa? Kalau saya mengeclear atau melakukan clear coat, selalu hasilnya drop di saat varnish itu kering. Dan itulah jawabannya mas bro. Karena ketika mas bro menggunakan cat NC, jenis NC atau dasaran NC, itu mas bro benar-benar belum kering sempurna ke dalam pori-porinya, langsung dihantam pakai clear coat. Maka dari itu bakalan ambles clear coatnya diserap sama cat NC itu. Berbeda dengan cat PU ya mas bro. Kalau cat PU kemungkinan kita masih bisa bermain cepat, dikarenakan penguapan dari cat jenis PU itu sangat cepat dibandingkan cat jenis NC. Dan karena tadi saya menggunakan warna base coat atau warna dasar dari produk RJ London yang tipe NC, maka dari itu tadi saya diamkan dulu kurang lebih 24 jam sampai benar-benar kering total. Kemudian saya hantam clear coat. Dan di sini untuk clear coat awalan saya menggunakan Dana Gloss tipe SP. Dan kemudian saya tunggu kering kurang lebih 24 jam dan saya melakukan flue coat. Dan seperti inilah hasil setelah saya melakukan pengamplasan di medianya menggunakan grid ukuran 1000 secara merata mas bro, biar nanti hasilnya benar-benar flat dan daging ya mas bro. Karena di sini untuk customer mintanya emang seperti itu agar kelihatan wet look. Dan di sini sebelum kita melakukan clear coat lagi atau flue coat, jangan lupa untuk kita beri cairan degreaser dengan kain lap agar tetap sama, tidak ada debu-debu yang menempel dan tidak ada kotoran yang tersisa di media yang setelah kita amplas tadi ya mas bro, agar nanti hasilnya benar-benar mulus tanpa ada hambatan. Dan jangan lupa untuk kita lihat juga kondisi spray gun kita sebelum kita melakukan clear coat, apakah sudah layak atau apakah sudah bersih dari debu. Karena terkadang hasil clear coat itu juga bisa disebabkan jelek karena spray gun kita yang sudah kotor, yang sudah kita gunakan. Seumpama kita sudah mengerjakan 4 motor tapi spray gun kita belum dicuci, maka dari itulah bisa menimbulkan kayak bercak-bercak, bercik, bentol-bentol kecil dari semburan
spray gun kita Mas Bro. Maka dari itu jangan lupa untuk setiap minggu atau setiap berapa motor harus kita wajib cuci bersih spray gun kita agar tidak terkendala dalam hal pengecatan atau yang bisa disebut berbintik-bintik yang banyak dikomentari Mas Bro semua. Dan untuk clear coat tersendiri di sini saya menggunakan clear coat dari Glasurit tipe HS, dan untuk tekanan angin saya menggunakan di tekanan angin 2,5 bar dengan fluid full open. Dan untuk semburan untuk satu lapis kita cukup kabut tapi merata ya Mas Bro, agar tidak mengalami kendala keriting. Karena kalau kita melakukan full coat kita harus berhati-hati juga dan harus bisa mengerti karakter dari sifat clear coat itu tersendiri, karena kebanyakan clear coat itu berbeda-beda. Kita ikuti aja aturan SOP-nya. Kalau kita dianjurkan untuk memilih thinner 0,5 atau 1, kita ikuti aturannya aja. Dikarenakan di clear tipe HS Glasurit ini memiliki rasio perbandingan 2:1 dengan thinner 0,5. Jadi saya ikuti SOP-nya aja. Untuk setiap overlay untuk di panduannya itu kurang lebih 10 menit sampai dengan 15 menit. Dan untuk overlay atau overlay spray saya mengambil kerapatan dikarenakan saya ingin mengambil flat dari clear coat ini Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi seperti inilah hasil setelah kita melakukan clear coat dengan mode full coat. Yang tadinya sudah kita clear coat, kemudian kita amplas dan kita clear lagi, dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Ini tadi saya melapisi dengan 3 lapis dengan jeda 15 menit sampai dengan 10 menit kurang lebihnya. Untuk overlay kecepatan saya sangat cepat dan sangat rapat. Untuk jarak tembak saya beri 15 cm, dan seperti inilah hasil clear coatnya. Bisa dilihat kita sudah mendapatkan hasil yang flat, meskipun ada bagian dilakukan sedikit bagian depan yang belum flat, tapi nggak masalah karena nanti bisa kita poles ya Mas Bro. Jadi sekian dulu video dari saya tentang cara repaint yang benar dan bagus.
Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Kalau emang bermanfaat silahkan dicoba dan di-share ke teman-teman agar kita bisa tahu. Dan kalau tidak suka, nggak masalah, tinggalkan komen, karena saya juga butuh inovasi dari Mas Bro semua. Oke Mas Bro, tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.